Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, khususnya anak kelas 6 SDN 019 Pematang Tinggi. Berjumpa lagi dengan Pak Mus di sini. Kali ini kita akan belajar tentang ASEAN, ya, tentang ASEAN, Asia Association Southeast Asia Nation. Oke, sebelum kita mulai, perlu Pak Mus kenalkan juga, ini adalah lambang ASEAN. Lambang ASEAN itu terdiri dari 10 batang padi. Ini batang padi yang diikat jadi satu. 10 melambangkan 10 negara nih, negara anggotanya. Kemudian ada tulisan ASEAN, kemudian ada lingkaran. Baik, kita lanjutkan. Untuk supaya lebih terarahnya, maka perlu Pak sampaikan tentang tujuan pembelajarannya. Nah, ini KD-nya, kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. 4.1-nya menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Kemudian indikatornya 3.1.1 menjelaskan pengertian dan sejarah ASEAN. 4.1.1 menyebutkan lambang dan negara anggota ASEAN. Tujuan pembelajarannya: 1. Melalui kegiatan pembelajaran interaktif, siswa dapat menjelaskan pengertian ASEAN dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran interaktif, siswa dapat menjelaskan sejarah ASEAN dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan belajar interaktif, siswa dapat menjelaskan makna lambang ASEAN. Yang keempat, melalui pembelajaran interaktif, siswa dapat menyebutkan negara anggota ASEAN dengan tepat. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini identitasnya ya, identitas Pak Guru nih. Namanya Hairudin, nicknya 19809330 dari 801 1011, guru kelas 6, tugasnya sekolahnya di SDN 019 Pematang Tinggi mengajarnya ya. Oke, langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah, kita masuk ke menu. Halo, namaku Rati. Kali ini kita akan belajar mengenai ASEAN. Selamat belajar teman-teman. Tuh tadi ilustrasinya. Mari mengenal organisasi ASEAN. Halo muridku semua, kali ini kita akan belajar mengenai ASEAN. Selamat belajar anak-anak. Nah, kita masuk pertama materi, nanti ada latihan soal ya. Kita masuk ke materi dulu. Nah, kita pilih dulu apa pengertian dari ASEAN. Nah, pengertian ASEAN yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara, atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asia Nations atau ASEAN, merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. Nah, ini adalah pengertian dari ASEAN. Terus kemudian sejarahnya dulu ya. Sejarahnya dulu. Kita simak sejarah ASEAN. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. 5 negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui Deklarasi Bangkok. Isi Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional,
Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini adalah isi dari deklarasi Bangkok. Jadi pertama, ASEAN itu didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dengan menandatangani 5 isi dari deklarasi Bangkok. Jadi 5 negara, isi deklarasi Bangkok pun juga 5. Terus kemudian kita masuk ke anggotanya. Nah, ini sekarang ASEAN terdiri dari 10 anggota ya. Kalau tadi 5 anggota. 5 anggota pendirinya yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei. Maaf, Thailand saja ya, tanpa Brunei. Itu 2, 3, 4, 5. Brunei itu tidak ikut mendirikan ya. Kita lihat untuk Filipina dulu. Sekarang di atas Filipina, ini benderanya. Terus Filipina adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Filipina bergabung pada 8 Agustus 1967, kata pendiri dia ya. Ibu kota Filipina adalah Manila. Menteri Luar Negeri Filipina yang menandatangani deklarasi Bangkok yaitu Narcisco Ramos. Nah, ini benderanya. Nama Pambansang Watamat dipakai pada tanggal 12 Juni 1898. Rancangannya bendera triwarna, warna biru atas, warna merah bawah, dan warna putih berbentuk segitiga yang di dalamnya terdapat 3 bintang emas bersegi 5 dan 1 matahari emas dengan 8 sinar. Perancangnya yaitu Emilio Aguinaldo. Nah, ini keterangan dari bendera Filipina. Kemudian kita ke negara kita sendiri. Indonesia adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Indonesia bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Menteri Luar Negeri Indonesia penandatangan deklarasi Bangkok yaitu Adam Malik. Nah, ini adalah bendera Indonesia. Namanya Sang Merah Putih. Dipakai pada tanggal 17 Agustus 1945. Rancangan Dwi Warna, mendatar merah dan putih, perancang tidak diketahui. Nah, itu Indonesia. Kemudian Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Malaysia bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Menteri Luar Negeri Malaysia penandatangan deklarasi Bangkok yaitu Tun Abdul Razak. Ini benderanya Malaysia. Namanya Jalur Gumilang. Dipakai pada tanggal 16 September 1963. Rancangan 14 garis horizontal, merah putih selang-seling di kiri atas, kotak biru berisikan 1 sabit kuning, bintang berujung 14. Perancang adalah Muhammad Hamzah. Kita dari Malaysia menuju ke Singapura. Singapura adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Singapura bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota Singapura adalah Singapura. Menteri Luar Negeri Singapura penandatangan deklarasi Bangkok yaitu S. Rajaratnam. Nah, ini bendera Singapura. Namanya bendera Singapura, dipakai 3 Desember 1959. Rancangannya warna merah di atas mendatar, warna putih di bawah mendatar, dan warna merah ada 1 bulan sabit dan 5 bintang yang disusun melingkar. Perancangnya adalah Dr. Toh Chin Che. Terus kemudian kita masuk ke pendiri terakhir dari negara dari negara anggota ASEAN, yaitu Thailand. Nah, dari Thailand. Nah, ini
Thailand adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Thailand bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Menteri Luar Negeri Thailand penandatangan deklarasi Bangkok yaitu Tanat Komen. Terus ini benderanya ya, namanya Tong Thai Rong. Dipakai pada tanggal 28 September 1917. Rancangan bendera ini menunjukkan 5 jalur yang mendatar dengan warna merah, putih, biru, putih dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah 2 kali lebih besar dari jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara agama raja. Semboyan tidak resmi negara Thailand. Perancangnya tidak diketahui. Kemudian kita lanjutkan, yang selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Brunei Darussalam menjadi anggota ke-6 ASEAN. Ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Sri Begawan. Nah, ini adalah bendera Brunei. Namanya bendera Brunei, dipakai pada tanggal 29 September 1959. Rancangannya terdiri dari bulan sabit, lambang Islam, dicantumkan dengan payung obor ya, lambang dari pemerintahan di negara sultan. Di bawah payung adalah sayap melambangkan keadilan, kedamaian, kemakmuran, dan keamanan. Di sebelah kiri dan kanan terdapat sepasang tangan yang menadah. Di bulan sabit terdapat huruf Jawi. Rancangnya tidak diketahui. Itu tentang Brunei Darussalam. Lanjut ke negara Vietnam sekarang ya. Vietnam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Vietnam menjadi anggota ke-7 ASEAN. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Nah, ini bendera Vietnam. Namanya bendera Vietnam, dipakai 30 November 1955. Rancangannya lambang bintang kuning di tengah melambangkan kepemimpinan Partai Komunis di Vietnam. Warna merah melambangkan kejayaan dan revolusi. Rancangnya tidak diketahui. Itu Vietnam. Kemudian kita langsung ke Laos. Laos bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Laos menjadi anggota ke-8 ASEAN. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Ini bendera Laos, namanya bendera Laos. Dipakai pada tanggal 2 Desember 1975. Rancangan triwarna horizontal yang terdiri dari merah, biru, dan merah dan lingkaran putih di tengah dengan diameter lingkaran 4/5 dari tinggi garis biru. Perancangnya Mahasila Virafong. Nah, ini bendera Laos. Ini tentang Laos ya. Kemudian kita langsung ke Myanmar. Myanmar bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Laos menjadi anggota ke-9 ASEAN. Ibu kota Myanmar adalah Naypyidaw. Namanya ini bendera Myanmar, dipakai pada tanggal 21 Oktober 2010. Rancangan bendera yang baru ini terdiri dari 3 jalur warna horizontal, kuning, hijau, merah, dengan sebuah bintang segi 5 berwarna putih di tengah-tengahnya. Perancangnya tidak diketahui. Kemudian kita langsung ke negara Kamboja. Kamboja bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998. Kamboja menjadi anggota ke-10 ASEAN. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Ini bendera Kamboja, dipakai pada tahun 1993. Rancangannya terdiri dari 3 jalur biru di atas dan di bawah. Di atas dan bawah, dan jalur merah di tengah yang diisi dengan gambar Angkor Wat. Perancangnya tidak diketahui. Nah, ini semua tentang 10 negara anggota ASEAN dan penjelasannya.
Kemudian kita belajar tentang makna lambang dari ASEAN ini ya. Makna lambang ASEAN. Tadi pengertian sudah, anggota sudah, sejarahnya juga sudah. Nah, sekarang makna lambang ASEAN. Nah, ini ada lambang warna kuning ya. Warna kuning memiliki arti kemakmuran dan kesejahteraan. Warna biru. Warna biru memiliki arti yaitu perdamaian dan keamanan. Kemudian warna putih. Warna putih memiliki arti yaitu kesucian. Sucian ya. Kemudian ini warna merah, dasarnya warna merah. Warna merah memiliki arti yaitu keberanian dan dinamika. Kemudian ada tulisan ASEAN. Tulisan ASEAN memiliki arti sebagai nama organisasi. Kemudian ini lambangnya padi. Dari gambar tersebut dapat dilihat 10 buah padi yang terikat yang menggambarkan yakni persatuan, kesatuan, dan persahabatan dari ke-10 negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Nah, itu adalah makna dari lambang ASEAN. Warna kuning tadi, warna biru, warna putih, warna merah, tujuan ASEAN, dan padi, tulisan ASEAN. Baik, kita masuk ke latihan soal ya, karena materi sudah. Kita masuk ke latihan soal. Kamu sudah belajar tentang ASEAN. Tentunya kamu bisa menjawab soal-soal berikut ini. Selamat mengerjakan teman-teman. Oke, nah coba kerjakan ya. Organisasi Perhimpunan Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara dinamakan jelas ASEAN ya jawabannya. Kemudian ASEAN adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asia Nation. 5 pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei tidak ya. Thailand, Indonesia, Malaysia, Laos, Vietnam bukan. Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Nah, ya. Kemudian ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Ya, lanjut, pada tanggal 7 Januari 1984, negara ke-6 yang bergabung dengan ASEAN adalah Brunei Darussalam. Ya. Warna biru dalam lambang ASEAN melambangkan kestabilan dan kedamaian. Pendiri ASEAN yang berasal dari Singapura. Pendiri ASEAN yang berasal dari Singapura adalah S. Rajaratnam ya. Untaian 10 ikat padi di lambang ASEAN berarti tentang ikatan kerjasama antar negara ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN sekarang berjumlah 10 ya. Menteri Luar Negeri Filipina yang menandatangani deklarasi Bangkok adalah Narcisco Ramos. Konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pertama kali diadakan di Denpasar, Indonesia. Sekretariat ASEAN berada di kota Jakarta. Perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral di ASEAN adalah Zone of Peace, Freedom. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN adalah contoh kerjasama di bidang pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan ASEAN, diadakan pertemuan antar negara ASEAN melalui KTT ASEAN. Negara ASEAN yang memiliki wilayah paling kecil adalah Singapura. Negara ASEAN yang penduduknya paling banyak adalah Indonesia. Sidang Menteri Keuangan negara-negara ASEAN diadakan dalam jangka waktu 2 tahun sekali. Negara Gajah Putih adalah sebutan dari Thailand. Berikut ini adalah tujuan berdirinya ASEAN, kecuali
memajukan persiapan perang ya. Selamat, kamu telah belajar tentang ASEAN. Tentunya kamu jadi semakin paham, bukan? Kita terus belajar ya. Sekarang saatnya saya berpamitan. Sampai teman-teman. Baik, udah selesai. Kita sudah menyelesaikan materi. Materinya sudah, latihan soalnya juga sudah. Jadi untuk selanjutnya silakan belajar. Mudah-mudahan bermanfaat yang Pak Mus sampaikan tentang ASEAN dan bisa menambah referensi kalian dalam pengetahuan tentang ASEAN. Pak Mus akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.